Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Roderni Damanik dari kelas D reguler 2020 Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Pada video ini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil penelitian mini riset saya yang berjudul pemanfaatan tumbuhan daun papaga dan daun demban pada etnik Simalungun di Desa Halautan, Kecamatan Harenggaol, Kabupaten Simalungun. Nah, hasil penelitian mini riset saya ini merupakan salah satu mata kuliah etnobotani yang diampu oleh dosen Bapak Dedi Andriansyah SPD MSI. Well, pastinya penasaran dong dengan videonya. Baiklah, berikut videonya. Keep for watching guys. Well, berikut suasana dari Desa Halautan, Kecamatan Harenggaol, Kabupaten Simalungun. Nah, Desa Halautan ini merupakan desa yang terdapat di pinggiran Danau Toba, tepatnya di Kecamatan Harenggaol, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Pada Desa Halautan ini terdapat lebih dominan warga atau masyarakatnya bersuku atau beretnik Simalungun. Desa Halautan ini juga memiliki masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, dan ada juga beberapa masyarakat yang bermata pencaharian pedagang. Desa ini memiliki pekan atau pasar tempat berbelanja, atau masyarakat setempat menyebutnya dengan onan. Onan akan dibuka setiap hari Senin. Nah, Desa Halautan ini memiliki cuaca yang sangat dingin karena terdapat di pinggiran Danau Toba. Oleh karena itu, tumbuhan daun papaga dan daun demban sangat mudah tumbuh di tempat ini. Nah, baiklah, kita akan memasuki proses pembuatan tumbuhan daun papaga sebagai obat batuk dan memperlancar pencernaan, dan tumbuhan demban sebagai obat sakit gigi. Berikut ini adalah tumbuhan daun papaga dari Desa Halautan, Kecamatan Harenggaol. Tumbuhan daun papaga ini atau dalam bahasa umumnya sering disebut dengan pegagan, yang merupakan tumbuhan atau daun yang berbentuk bulat atau sering disebut dengan daun kaki kuda atau antanan. Tumbuhan ini memiliki daun tunggal dan memiliki tangkai yang panjang dan kecil, dan juga merupakan tumbuhan yang menjalar. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan dari informan saya yang dikenal sebagai salah satu masyarakat yang bersuku Batak Simalungun yang bernama Kristama Damanik dengan usia 60 tahun, beliau berkata bahwa papaga ini merupakan tumbuhan yang liar. Walaupun merupakan tumbuhan yang liar, papaga ini sangat dikenal sebagai salah satu bahan utama untuk dijadikan sebagai obat beberapa penyakit. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan tumbuhan daun papaga yang akan dijadikan sebagai bahan utama obat batuk. Pertama, daun papaga tersebut dicuci hingga bersih. Nah, di sini saya menyucinya sampai 2 kali. Lalu, setelah dicuci, daun papaga tersebut dipetik daunnya dan tangkainya atau dipisahkan dari akarnya. Setelah itu dimasukkan ke dalam gelas, lalu diseduh dengan air hangat dan ditunggu beberapa menit atau sekitaran 1-2 menit. Lalu kemudian daun papaga dan air hangat tersebut dapat disajikan atau dapat diminum. Tumbuhan ini juga dapat dijadikan sebagai bahan utama untuk membuat obat
memperlancar pencernaan pada tubuh manusia. Informan saya mengatakan cara penyajiannya atau pembuatannya itu hanya sebatas dilalap atau dimakan seperti itu saja setelah dicuci. Untuk tumbuhan selanjutnya adalah tumbuhan daun sirih atau dengan nama lokalnya adalah demban. Demban merupakan tumbuhan yang berbentuk menyirip dan tumbuhan yang menjalar dan memiliki daun yang tunggal. Jika menurut informasi yang saya dapatkan dari informan saya yang bernama Ibu Nairan Borusimbolon berusia 59 tahun, ia mengatakan bahwa sirih adalah tumbuhan yang sudah tidak jarang lagi kita dengar. Sirih memiliki banyak manfaat bagi manusia menurutnya. Sirih bermanfaat bagi manusia terutama bagi penyembuhan beberapa penyakit seperti sakit gigi dan gatal-gatal. Dan juga menurutnya daun sirih atau demban sangat bermanfaat khusus untuk wanita seperti yang berfungsi untuk pemberhentian pendarahan pada wanita, keputihan, dan menghilangkan bau badan pada tubuh kita. Jika menurut informan saya, daun sirih atau demban terdapat beberapa zat-zat kimia yang dimana zat-zat tersebutlah yang menyembuhkan atau yang berfungsi untuk menyembuhkan beberapa penyakit tersebut. Seperti jika kita sakit gigi, maka kita dapat memakan demban atau daun sirih tersebut. Informan saya juga mengatakan bahwa cara menyajikan atau mengolah tumbuhan sirih atau demban tersebut untuk obat sakit gigi ialah dengan cara memakannya dan mencampurkannya dengan kapur dan gambir, lalu dikunyah dan ditunggu beberapa saat kemudian dan gigi kita akan terasa lebih enakan dan lumayan. Kita membersihkan daun sirih atau demban tersebut menggunakan tisu. Lalu daun sirih atau demban yang sudah bersih diolesi dengan kapur. Setelah itu dicampur lagi dengan gambir yang dimana gambir tersebut telah dihancurkan dan dicampurkan dengan kapur. Setelah semua bahan tercampur, maka sisi kanan atas demban dilipat dan sisi kanan kiri juga dilipat. Dan ujung dari demban tersebut atau batang dari demban tersebut diputik dan dibuang. Lalu setelah semua selesai, daun demban atau daun sirih tersebut yang sudah ada campurannya dikunyah pada gigi yang sakit. Setelah itu ditunggu beberapa menit, maka gigi kita akan terasa lebih enakan atau lumayan. Baiklah, sekian video hasil penelitian mini riset saya yang berjudul Pemanfaatan tumbuhan daun papaga dan daun demban pada etnik Simalungun di Desa Halautan di Kecamatan Haranggaol, Kabupaten Simalungun. Yang dimana manfaat tumbuhan atau tanaman lokal sebagai obat atau pengobatan tradisional sudah ada sejak zaman dahulu yang dipergunakan untuk atau sebagai bahan utama kebutuhan kesehatan dan hingga sekarang pun masih ada kita jumpai walaupun kita harus pergi ke pedalaman perdesaan atau perkampungan. Tetapi seiring berjalannya waktu, pemanfaatan tumbuhan lokal itu perlahan hilang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya globalisasi atau perubahan sosial. Maka dari itu, hal-hal yang berhubungan dengan pengobatan kampung atau tradisional sudah hilang atau pudar dan lebih memilih menggunakan pengobatan modern atau medis. Padahal jika dilihat lebih bagus pengobatan tradisional daripada modern atau medis. Seperti halnya papaga dan demban yang dimana sangat dibutuhkan untuk pengobatan tradisional.